Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. siang. Harusnya nyapa jenengan tapi sekarang saya nyapa ya. Sekarang saya sedang ada di Adiwangsa Hotel. Ya. Dan ini adalah bosnya, general manajernya. Halo. Namanya cukup singkat. Ya. Darmanto atau Darmanto? Darmanto. Wih. Dulu pakai kata Su. Oh. Nah, tapi saya juga nggak tahu kenapa hilang, saya nggak tahu juga. Hilangnya kapan? Juga nggak tahu. Nggak tahu. SD kalau nggak salah. SD. Su itu kan bagus. Su itu artinya adalah bagus, sesuatu yang bagus gitu. Sudarmanto itu adalah dharma bakti atau pengabdian yang bagus. Harusnya begitu dulu. Tapi saya nggak tahu kenapa bisa hilang ini. Nggak tahu. Pak Dar. Ya. Dulu masuk ke Adiwangsa tahun berapa? Ini adalah tahun kedua saya, genap November ya. November, ini bulan November juga kan? Iya. November 2019 saya masuk. Tanggal 25 itu saya interview. Kemudian tanggal 26 itu 28 saya on di Adiwangsa. Jadi tanggal 28 November nanti itu saya genap 2 tahun ada di Adiwangsa. Dan itu pas tanggal lahir saya. Gitu ya? Luar biasa sekali ya. Tapi serius, tanggal 28? 28 November? Nanti ulang tahun kita di sini aja ya. Tidak apa-apa loh. Kita mainan air ya. Silat-silatan dulu. Aku wegal silat-silatan manto. 28 November. Berarti apa? Sagitarius enggak ya? Iya. Sagitarius. Jangan nanya tahun. Oh ya, sama. Saya juga Sagitarius. Tapi saya lebih muda sebenarnya. Lebih muda 5 hari. 17 tahun. Oh, sama. Saya juga. Pak Dar. Ya. Yang disukai dari Adiwangsa apa? Semua orang pasti sudah tahu ya Adiwangsa. Jadi hotel ini adalah salah satu hotel yang mempunyai benchmark sendiri. Artinya mempunyai ciri khas sendiri itu. Hotel yang bisa berkonsep leisure atau hiburan begitu ya. Kita punya kebun mangga yang luas, outdoor lah intinya. Iya. Banyak hotel di Solo ini yang seperti building begitu ya. Tapi kita enggak, kita hanya 2 tingkat aja. Kamar itu hanya 2 tingkat saja. Sisanya adalah outdoor area seperti saat ini. Saat ini kita berada di tepi kolam ya. Kolam kita namanya Apsara Pool dan ini adalah salah satu kolam terbaik di Solo. Oh. Ya, kita tidak bilang, cuman review kami ya di hotel ini hampir ada 1.600 lebih komen tentang kebaikan kolam ini. Serius ini nggak coba cek lah, coba cek nanti di sosmed kami. Itu Apsara Pool ini salah satu kolam terbaik. Kenapa terbaik? Satu, kejernihan airnya bisa dilihat seperti ini. Terjaga ya. Kemudian luas, tempat yang luas seperti itu. Kemudian kolam ini adalah semi olimpik ya. Semi olimpik, banyak orang yang berlatih berenang di sini. Bukan hanya sekedar untuk fun saja, melainkan benar-benar untuk olahraga. Itu karena selama pandemi kemarin kita ada grup renang, atlet renang itu ada total sebanyak 22 kalau nggak salah, berlatih setiap hari selama 1 tahun. Yang mana hotel lain tutup, kita buka. Iya, hotel kita tetap buka untuk kolam ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita sudah dicek sama dinas kesehatan bahwa tempat kita layak seperti itu. Kenapa layak? Ya itu tadi, kualitas air kami sangat menjaga. Lingkungan kita juga menjaga sesuai protap ya, protap yang telah ditentukan oleh pemerintah. Prokes di awal-awal COVID kemarin juga begitu. Pak Dar, ya. ketika mau masuk sini, prokesnya terjaga ya? Boleh dilihat, siapapun yang belum pernah ke Adiwangsa, silahkan ya mampir ke Adiwangsa, silahkan rasakan sendiri, kemudian silahkan komen ya, silahkan komen. Karena gini, pertama orang masuk prokes seperti kebanyakan di tempat yang lain ya, cuci tangan, sabun dan sebagainya. Kita siapkan di situ ada 2, ada tisu, ada hand dryer, begitu kan. Kemudian orang yang bawa barang, mereka masuk ke hotel kami melalui chamber box. Semprot barangnya saja, bukan orangnya ya. Orangnya nanti lewat pintu biasa, mereka harus pakai QR ya. Saya QR, juga ya gitu ya. Juga kan semua ya.
peduli lindungi namanya. Kalau Seperti itu. dia nggak peduli. Nggak peduli, orang gagas gitu ya. Nah, kemudian mereka tamu itu bisa masuk, dan hotel kami ini setiap hari itu di-spray, hot spraying itu, disinfektan itu bisa lebih dari 2 kali seluruh area hotel. Jadi seluruh area hotel ini mulai dari pintu masuk sampai fasilitas tamu dan karyawan, kita semuanya ini disemprot pakai disinfektan, hot spraying. Kemudian kemudian apa ya? Untuk setiap meeting room, resto, kamar itu kita selalu setelah hot spraying kita menggunakan cool fog. Nah, selain itu kita juga lampu yang warnanya biru itu apa ya? Untuk pembunuh kuman. Oh iya. Kita pakai seperti itu 15 menit lah sebelum tamu. Nah, jika kamar, kita bicara kamar, kalau misalnya kamar sudah dinyatakan itu sudah steril, kamar itu kita sealen. Kita kasih seal, stiker seal gitu. Jadi artinya itu tidak boleh ada orang yang lain masuk. Jadi gitu. Steril ya. Steril. Setelah itu baru tamu yang beli kamar baru dia masuk. Begitu. Ada, jangan nangis ya. Selama pandemi kondisinya bagaimana? Wah, luar biasa. Oh, tak pikir mau nangis. Iya, tapi sebelum saya menceritakan tentang pandemi ini, minumannya mana ini ya? Ini belum datang nih. Ini haus loh, ini haus ini ya. Baru dibuat. Ben omongane bos wis pentoke wae. Baru dibuat. Jadi gini. Pandemi itu terjadi di awal tahun 2020 ya. Tepatnya bulan Maret. Januari, Februari itu kita achieve lah secara budget. Tapi begitu masuk Maret, bukannya kita nggak achieve, cuman berkurang. Karena saya ingat betul di Maret itu tanggal 15. Ya. Itu dulu namanya PSBB ya. Nah, pemerintah Kota Solo menetapkan waktu itu PSBB, ingat ya? Waktu itu. Nah, kemudian di-cut semua aktivitas. Nah, jadi pendapatan kami kalau kita bilang revenue itu sampai dengan akhir bulan ya otomatis short. Tapi apakah minus? Alhamdulillah enggak. Kita minus itu bulan April. Oh ya? Iya. April sama Mei itu kita jelas minus. Jauh. Karena orang tidak boleh kemana-mana. Orang tidak boleh kemana-mana, terus kemudian aktivitas bukan hanya dibatasi, memang di stop. Sampai saya ini sebagai GM yang baru waktu itu ya. Jadi saya berpikir saya bersyukur juga ya bahwa saya ini adalah ditakdirkan oleh Tuhan memimpin sebuah perusahaan di periode pandemi seperti ini gitu loh. Artinya apa? Diuji tenanan. Iya, saya harus belajar dengan situasi yang tidak pernah saya bayangkan, dan ini benar-benar ilmu baru gitu loh. Ilmu baru bagaimana kita survive di masa pandemi gitu. Saya punya ide nih, dari program studi pandemi atau nggak universitas pandemi. Oh banyak, gurunya bakal banyak itu nanti. GM seluruh raya bisa jadi gurunya, bukan hanya GM sih. Intinya adalah leader-leader perusahaan di masa pandemi ini bisa dijadikan mentor bagaimana mereka ini bisa survive di masa-masa yang agak sulit itu gitu loh. Bahkan di periode itu pun kami juga berpikir bahwasanya apa yang harus kami lakukan? Expand tinggi, pendapatan tidak ada. Artinya kan faktor-faktor yang tinggi kita cut. Ya mau nggak mau kan, hukum ekonomi kan begitu kan. Kita pangkasi sedikit-sedikit, kemudian di situ kita bisa tahu kekuatan kita saat ini di masa ini apa ini, gitu loh. Akhirnya kita approve-kan ke pemerintah waktu itu, kemudian ya udah adanya kolam ini kita jadikan motor waktu itu. Udah, gitu. Jadi tidak kita tutup. Nah dari situ kita bisa tahu, oke, sekarang kita akan lari di daerah mana begitu. Jadi survival sangat dibutuhkan sekali. Kemampuan untuk bertahan itu. Bahkan kita berpikir sampai mungkin orang-orang tidak pernah berpikir gini ya, housekeeping sebuah hotel itu tugas dan tanggung jawabnya adalah hanya untuk membersihkan kamar sama area hotel saja. Kami balik sekarang, kita jual kemampuan mereka, kita jual untuk membersihkan rumah,
kantor seperti itu dengan standar kita. Oh. Begitu. Resto kita otomatis tutup. Wah, kita harus bagaimana nih? Ya, kita jual makanan kita keluar. Jadi kalau kita tidak bisa membawa orang masuk ke dalam hotel kita untuk membeli produk kita, maka kita harus membawa produk kita keluar kepada mereka. Jualan itu metu, dodolan aja ning iya, jero. iya, akhirnya seperti itu karena nggak ada solusi waktu itu. Semua mengalami. Iya, iya. Saya mau mengaca kepada orang lain. Lini apapun. Kalau misalnya bidang perhotelan, saya mau mengaca kepada hotel tetangga. Podo wae. Iya. Hotel lain juga sama kondisinya. Disambati kuwi wis cara Iya. wong aku ya Aku podo. sama. Iya. Cuman kita hanya bisa sharing bagaimana kita survive di saat itu aja. Karena sebagian hotel tutup. Iya. Tutup. Total tutup. Tapi kita tidak. Karena kita berpikir bahwa ini aset ya. Begitu ini kita tutup, artinya Nanti ada beberapa panjang lagi. Wah, expense juga ada. Bukannya kita tutup terus tidak mengeluarkan biaya, tidak. Ya tetap aja mengeluarkan biaya. Dan biayanya sama aja ya. Sama aja. Ya Perawatan. bukan sama sih, ada sedikit pengurangan ya. Cuman karyawan, karyawan, maintenance, terus biaya-biaya yang sifatnya pasti ya. Listrik itu kan pasti bayar, cuman kan kita kurangi. Gitu. Awal-awal pandemi itu hotel ini spooky ya, serem. Iya, gimana? Hotel seluas ini cuman pintu depan itu yang nyala sama lobby loh. Koridor tutup semuanya. Wah, kita sampai stres juga mengalami kayak gini nih. Iya. Wah. Nah, ini apa ini? Oh, ini saya ini saya. Ayo, monggo. Ibu, bapaknya mana? Ini. Ah, oke, ini itu saya. pesanan nyebol. Oh, enggak. Ini namanya Passion Tropical. Oh, apa ini? Passion Tropical ini merahnya ini sirup grenadine. Oke. Nah, kemudian ini adalah orange juice. Nah, kemudian ini kita tambah dengan sedikit sirup, kemudian ini toppingnya ini soda. Ini khasnya di sini. Sementara ini kita buat jadi khas. Karena apa? Kita kan proses berjalan ya, begitu. Kalau misalnya khas di tempat kami ya, kita lebih banyak nanti malam seperti ini ada program wedangan begitu. Kita ada minuman wedang yang mungkin tidak dijual di hotel lain itu. Kalau ini apa? Itu berry tea latte. Jadi coklatnya itu adalah dari ini apa namanya? Thai tea powder. Kemudian pakai sirup, kemudian di situ pakai strawberry. Terus ini kan merahnya ini strawberry sirup, ini fresh milk, ini Thai tea. Gitu. Mau diminum sekarang ya? Coba ya. Saya tak minum sekarang ya. Oke. Ya. Untuk siapapun pemirsa daripada podcast ini ya. Ini saya juga baru kali ini saya podcast. Silahkan datang di Adiwangsa untuk menikmati seperti ini ya. Murah, jangan pikir mahal atau tidak. Masuk hotel nggak harus mahal. Tapi yang dilihat adalah kamu pergi kemana, ke Adiwangsa kan. Ya. Saya punya tagline ya. Tagline daripada hotel ini sebetulnya adalah hidden beauty. Jadi kecantikan yang tersembunyi begitu ya. Kecantikan yang tersembunyi. Tapi memang kecantik kan? Iya kan? Cuman gini. Saya kemarin sempat melempar keluar pakai sosmed saya sendiri pribadi, bukan sosmed hotel. Jadi di sana saya coba lemparkan kata-kata begini. Ayo ke Solo, ayo ke Adiwangsa gitu. Yang komen cukup banyak juga ya. Karena itu muncul dari saya aja. Saya pengen juga hotel ini ada sesuatu yang khas gitu loh. Ayo ke Solo, ayo ke Adiwangsa. Adiwangsa nih gitu loh. Jadi ada orang lain yang properti lain menggunakan tagline yang nyeleneh itu, tapi asik juga. Tapi review saya, hotel ini itu adalah hotel yang ada di jalur utama. Dan kalau jalur utara ini kan rame lancar. Ya. Dan begitu sampai lampu merah langsung kiri enak langsung sampai. Dan kalau Slamet Riyadi masuk sana juga sini langsung sampai. Artinya sebelum masuk kota ini di sini tuh nyaman. Wah, luar biasa. Ijo royo. Kayak orang matanya sing ijo. Aduh. Iya, ini seger banget. Seger, Pak. Kalau Bapak lebih seger sambil mandi, Pak. Seger, Pak. Jadi ini minumnya di situ. Nah, kalau huniannya
Hotel Ya. ini ada berapa kamar? Kamar saya tidak banyak, Pak. Kamar kami itu totalnya cuma 58. 58. Nah, 58. Tapi dengan tidak banyaknya kamar ini justru kami lebih intens dalam melakukan perawatan kamar. Hotel ini sudah hampir jalan berapa tahun ya? Dari 2014 loh. 2014. Tahun ke-7 sekarang. Besok itu tahun ke-8. Iya, iya, iya. Nah, jadi 8 tahun kan. Ya. Bapak bisa lihat properti kami tidak ada yang berubah dan insya Allah masih terawat dengan bagus. Ada meeting roomnya ada berapa? Meeting room kami ada 11. 11. Ukuran-ukurannya? Kalau ukuran detail, Apa istilahnya apa itu kalau misalnya ngomongin, oh saya pengen rapat di sini, itu ukuran atau kapasitas atau apa? kapasitas. Kapasitas. Kami punya ballroom. Ballroom ini kita bisa muat kalau wedding itu 1.500 bisa, tapi dengan standing ya. Nek mau nikah ning kene wae. Harga spesial nanti. Jenengan itu loh. Harusnya sini ya. Harus ini nikah gitu. Kapasitas kami bisa 1.500 tapi standing ya dengan lain gitu. Kemudian meeting room kami sisanya kita punya semi ballroom. Muat bisa sampai saat ini bisa sampai dengan hampir kalau kita bicara standing ya bisa sampai dengan hampir 200. Nah, ada 2, tapi dengan standar prokes gini kita nggak bisa. Paling kalau setengahnya kan pemerintah kan begitu kan aturannya. Gitu. Nah, keunggulan kami dibanding dengan hotel lain, outdoor kami banyak. Di periode ini itu orang lebih memikirkan bukan lagi yang namanya tempat yang tertutup, kemudian ada air condition atau AC itu enggak, tapi lebih ke outdoor. Nah, kami ada alami. Kayak itu hijau-hijau. Iya, kemarin baru aja. Tapi mangganya aman ya? Aman. Habis ini nggak aman. Kenapa? Itu. Oh, buahnya. Kalau mau ambil aja. Wah, dikolin. Ambil aja. Banyak kok, banyak. Ini yang ditanam di sini terbaik semua. Wah, terbaik itu gimana maksudnya? Terbaik ini ya mangga pilihan lah. Mangga pilihan. Kurang kecut. Enggak. Okay. Saya pernah ada salah satu pohon yang saya baru tahunya ya di sini. Apa itu? Jamblang, tahu? Jamblang, duet tahu duet ya? Oh iya, tahu duet. Kalau orang Jawa Barat namanya kan jamblang ya, jamblang. Kalau di sini kan namanya duet. Itu baru tahu di sini? Bukan. Kalau biasanya tahu warnanya apa? Ya, duet ungu. Ungu ya. Ungu. Nah, di sini warnanya putih, Pak. Wow. Duetnya besarnya segini, Pak. Wah, saya pertama kali makan, wah ini kena nih ya. Saya pertama kali nyoba dikasih itu. Rasanya itu mungkin buah kuldir kayak gitu ya. Yang mungkin saya nggak tahu ya, saya baru makan kali itu aja. Kalau duet kan rasanya sepet. Ungu kan, warnanya ungu, rasanya sepet ya. Ini enggak, manis Pak, manis banget, manis tuh nganggu banget. Nah, ada wit jati barang di sini. Ini lagi hotel kok jeronya nek wit jati ini kan baru di sini nih. Saya nggak lihat dimanapun. Jadi begini, almarhum Bapak Robi Sumampo pemilik daripada hotel ini, beliau itu seorang tokoh yang sangat luar biasa sekali Pak. Beliau itu sangat suka dengan sesuatu yang alami, sesuatu yang powerful begitu ya. Jadi Adiwangsa ini dikonsep memang banyak pohon. Artinya memang kami memanjakan kepada siapapun yang berada di sini, entah itu stay, entah itu hanya menikmati fasilitas kami, atau hanya sekedar bertamu saja. Boleh? Boleh. Jadi mereka merasa bahwa apa ya? Ini seperti rumah saya. Ya. Nah kalau misalnya orang bertamu ke sini terus mau ngapain? Bisa ke restoran, makan. Bisa nanti malam kita ada wedangan setiap Jumat malam. Jumat malam kita ada wedangan. Minggu pertama sama minggu ketiga itu kita ada tembang kenangan, ya. Tembang kenangan beliau sering itu. Tembang saya kenangan. Juga, tapi saya jarang ini. Saya hidden. Gitu ya. Hidden. Aku rapede ketemu Pak Darmanto. Kemudian di minggu kedua dan keempat itu kita Coast Plus. Coast Plusan. Dulu kita ambil salah satu genre yang apa ya, cukup booming waktu itu. Demosi Boat.
Bukan, waktu itu ini ya, apa Pak? Lari Jawi. Lari Jawi. Lari Jawi. Jadi koplonan punyane Didi Kempot, almarhum. Banyak sekali, penuh ya. Penuh Pak, karena ternyata sambil nonton sambil kulineran. Iya. Saya juga lihat Mbak Yonvelia kesini juga. Wah, kalau beliau luar biasa sekali. Sampai penggemar-gembarnya kesini semua. Orang yang datang itu dari Sragen, Boyolali, Klaten, penuh ini. Koboy. Penuh. Dan Padar. Selain ada kolam renang, ada sing ijo. Nah, berarti sekarang ada alternatif lain ke sini itu mesti kulineran. Ya. Gimana kulinerannya di sini? Saya mau upgrade aja ya. Planning kami di 2022 besok kita mau renovasi hotel khususnya untuk di resto. Jadi kita punya space ya ini kita sekarang ini ada di tepi kolam renang ya. Ini mau kita setup menjadi salah satu tempat hangout yang bagus untuk ngecil sore hari begitu ya. Di atas itu kita nanti kasih tangga naik ke atas, orang duduk-duduk di atas. Ini apa sih sebenarnya? Ini dak, ini kosong di atas. Ini kosong. Tapi bersih. Oh, bersih. Oh, berarti nanti tinggal dikasih kursi-kursi gitu. Kursi, nanti terus kita kasih railing, kita kasih tangga ke atas. Ini kita hilangkan jadi bar permanen begitu. Jadi orang bisa datang ke sini ini datang menikmati musik sore. Ini ki ngelamun dhewe ngene iki, ngerus ke kolam ngerti. Oh iya. Itu nanti kita rombak tuh. Kita rombak ganti sofa, ganti ya tempat tongkrong-tongkrongannya segmennya kita untuk anak muda ke atas. Pak Darmanto itu backgroundnya apa kok iso punya pikiran kayak gitu? Kalau ditanya background susah. Saya ini backgroundnya F&B Pak, food and beverage. Saya backgroundnya F&B, kemudian saya lahir untuk di dunia perhotelan. Lahir untuk di dunia perhotelan itu tahun 2000. Jadi sekitar berapa ya? 21 tahun yang lalu ya. Dulu pertama di sana itu ya? Di mana? Di Siramanan itu. Oh enggak. Pertama kali saya itu di salah satu sama hotel. Mbak Tika itu bukan? Mbak Tika. Oh, itu kesekian, Pak. Oh, kesekian. Kesekian. Ya? Tahun 2000 itu saya ada di sebuah hotel ternama di Solo. Wih. Nah, saya di sana sebagai tukang cuci, Pak. Wih, serius kok. Saya jadi tukang cuci kok dulu. Tukang cuci begitu ya. Saya tukang cuci, kemudian saya mencoba untuk belajar. Saya di kitchen ya, masak begitu. Iya, masak. Kemudian pindah ke restoran, ya. Terus kemudian pindah ke bar, itu beda-beda properti, Pak. Saya totalnya 21 tahun dari tahun 2000 sampai sekarang ini 10 apa 11 properti itu loh. 10 apa 11 hotel gitu. Lupa saya. Pak Dar. Ya. Apa semangatnya sehingga non sewu itu benar-benar tukang cuci bener itu? Apa? Dulu tukang cuci pertama itu bener? Serius tukang cuci ya? Aku cuci sungai ini toh. Nah, semangatnya apa kok bisa kemudian naik terus? Apa ya? Karena saya waktu itu memang tidak punya banyak pilihan. Saya tidak punya banyak pilihan, kemudian waktu itu saya berpikir bahwasanya di otak saya itu saya dalam menetapkan kaki saya ini ya ke depan saya harus sukses gitu. Nah ini ya kalau dipikir salah ya salah, bener ya bener gitu. Karena waktu itu tujuan saya hanya saya harus sukses gitu aja. Jadi suksesnya kan susah kan Pak. Ukurannya beda-beda. Nah ukurannya beda-beda. Terus barometernya apa? Kemudian time limitnya kapan kan nggak ada, itu salah saya. Jadi ya kudune 2 tahun. Nah, harusnya gitu. Ini Raono. Jadi saya mengalir aja, 21 tahun baru posisi general manager. Nah, kawan-kawan saya lebih muda banyak. Di posisi ini jadi apa di bidang perhotelan itu banyak. Cuma ya saya menikmati dan mensyukuri aja. Karena ya apapun yang kita tabur kan pasti ada hasil yang akan kita panen ke depan. Tapi tadi belum dijawab. Semangatnya apa? Wah, itu koni meneh berarti. Tadi belum dijawab kok. Bukan. Jadi ketika orang nanti mendengar itu kisah suksesnya sampai bekerja keras seperti ini, orang lain bisa mencontoh mungkin untuk inspirasi, motivasi. Oh ya. Jadi bagi saya pada saat kamu sudah menetapkan pilihanmu, ya sudah. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri. Gas. Fokus. Fokus saja udah. Apapun. Karena banyak orang yang bilang ya,
cintai apa yang kamu lakukan, lakukan apa yang kamu cintai. Itu perkara gampang, Pak. Tapi angel. Wih, susah itu. Itu bukan perkara yang simple kayak ndok, tutuk, pecah, goreng. Bukan itu. Karena di dalam perjalanan kita mencintai apa yang kita sukai itu ternyata godaan itu kanan kiri loh. Pada saat saya menjadi apa begitu ya, banyak tawaran di kanan kiri yang lebih menarik dan lebih menantang. Kenapa kamu nggak ini aja? Toh kamu bisa gitu. Saya jadi tukang cuci di sebuah hotel itu ya. Tawaran di sisi lain juga banyak, Pak. Kenapa nggak saya ambil? Ya karena saya mencintai. Loh, berarti buat tukang cuci? Bukan itu. Saya cinta hospitality industry. Saya cinta bagaimana orang hotel itu dalam bekerja. Setiap tingkatan godaannya juga bisa tinggi, dan lebih tinggi godaannya makin tinggi. Iya, begitu. Ketika menjabat di sini, apa yang kemudian harus saya lakukan apa pertama waktu itu? Saya masuk di hotel ini itu bukan sebuah perkara yang gampang ya. Jadi seorang jenderal itu pada saat mau berperang itu dia sudah menganalisa. Saya ini berperang di mana? Medan perang saya seperti apa? Musuh saya bagaimana? Apa yang harus saya gunakan dan apa dan bagaimana saya harus memenangkan pertarungan, kan begitu. Saya tidak akan berperang kalau saya tidak menang. Jadi saya sudah berpikir nih, Pak. Saya harus berpikir bagaimana saya menang. Itu aja konsep saya. Sebelum saya masuk, saya sudah menganalisa dulu kekuatan dan kelemahan daripada properti ini apa. Kemudian begitu saya masuk, apa yang harus saya lakukan? Pertama kali 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga, setahun kan? Tahun kedua apa gitu. Ndelalai. November saya masuk, Desember saya aktif 1 bulan, Januari saya udah planning, udah laju 2021, Maret hajar, jebret, pontang-panting semuanya, hancur. Planning yang sudah kita bangun, kita tetapkan, kolaps semua, Pak. Tapi bagaimana bisnis harus pivot, Pak. Misalnya saya udah jalan seperti ini, saya harus putar arah ke sini. Seketika, Pak. Plan B atau mendadak? Mendadak, Pak. Itu pivot kita. Kalau di dunia olahraga saya nggak tahu namanya apa. Iya. Oh, seperti apa kita nggak tahu, Pak. Dunia udah kacau waktu itu. Waktu itu dunia memang kacau. Ya kita sebagai leader ini alhamdulillah dilahirkan menjadi seorang leader, dikasih tanggung jawab di periode yang semua orang nggak alami. GM tua mungkin juga kelipuk ya? Saya nggak bilang kelipuk, mungkin beliau juga, saya dulu nggak pernah ngalami kayak gitu kok. Saya nggak bisa kasih saran. Itu. Bisa jadi ilmunya juga belum beda, Pak. Ilmunya beda, Pak. Dulu orang makan ke restoran itu pakai manner, Pak. Masker ya harus dilepas. Nggak ada. Sekarang ini semua harus pakai masker kok. Belum masuk kurikulum ini. Belum masuk kurikulum. Iya, betul. Iya. Wong mangan kudu sendoke sing mara dudu congore sing kene. Nah, begitu kayak gini bubrah kabeh ilmune. Pak Jar. Ya. Nah, kemudian waktu pandemi ada pengurangan karyawan nggak? Saya total waktu itu termasuk untuk anak training itu cukup banyak, Pak. Jadi total ada sekitar 100 orang plus anak training. Loh kok banyak banget? Ya waktu itu ya, karena landscape kita luas, lahan kita cukup luas dan harus termaintain semua. Begitu menginjak pandemi itu berubah, anak training keseluruhannya dari semua departemen itu pulang dulu semua. Mereka pulang. Kemudian karyawan yang statusnya pekerja harian, kita sebutnya adalah daily worker gitu. Ya dengan sangat terpaksa sekali harus kita rumahkan. Jangan sedih, Pak. Jadi total 101 kalau nggak salah. Berubah hanya ke 60 orang, Pak. Sadis, iya sadis. Sakit nggak? Sakit, Pak. Stres nggak? Raumum, Pak. Kita ini sebagai leader di periode itu dituntut bagaimana, katakanlah saya memegang pisau gitu ya. Seperti simbolnya justice for all for justice itu ya. Mata tertutup saya pegang pedang, tangan kanan, tangan kiri saya harus pegang timbangan. Udah begitu aja. Gimana? Kita ini harus menjalankan bisnis ini. Operasional harus jalan. Tapi supply revenue udah ada. Pengeluaran harus dikeluarkan. Mau nggak mau harus potong seperti itu. Dari 60 karyawan itu pun nggak berhenti sampai di situ. Dari 60 karyawan ini
masuk itu hanya sekitar 10 hari, 8 hari dalam 1 bulan. Bayangin aja. Bagaimana Pak? Ya mau gimana? Dunia sedang kacau waktu itu. Kita nggak bisa berpikir apapun Pak. Gila kita ini. Gerak nggak bisa. Tamu nggak ada. Expense harus kita keluarkan. Hotel ini tutup, juga harus mengeluarkan biaya. Perawatan. Kalau nggak dirawat, hancur. Gitu Pak. Kemudian dari 60 karyawan yang masuk dan kemudian dia hanya mendapatkan jadwal masuk kerja itu cuman 8 hari, 10 hari, 12 hari gitu. Ya ngeres Pak. Ngeres Pak. Tapi ingat, Tuhan tidak akan memberikan sesuatu kepada manusia di luar batas kemampuannya. Oh, saya percaya sekali itu. Percaya sekali. Iki dewa apa JM sih sini? Nah, tak ngombe sik wae. Oh. Ya, jadi ceritanya itu jadi luar biasa. Menyayat, hancur. Tetapi sekarang ceritanya bagaimana Pak Darmanto itu bisa mengembalikan itu menjadi kelebihan dan bangkit. Ya. 2020 kemarin untuk bulan Juni ya, April sama Mei itu kita minus Pak. Minus total. Bulan Juni kita bisa profit kurang lebih hotel sebesar ini, saya ingat banget 6 juta Pak. Ya belum cukup untuk nutup. Enggak, ini saya setoran ke owner Pak. Saya harus ke setoran ke holding itu 6 juta. Aku menang sih. Iya. Hotel sebesar ini saya setoran ke owner cuma 6 juta. Kayak gimana? Ya mau gimana, kondisinya emang begini kok. Itu Juni ya. Juli kita udah mulai bergerak karena memang dari pemerintah sudah membuat sedikit perlunaan ya. Kita mengatasinya dengan berbagai cara. Kalau misalnya wedding tidak boleh di tempat, nggak boleh kerumunan seperti ini, kita akali dengan kita buat paket wedding di dalam bis, muter-muter kota Solo. Nah, kita punya paket seperti itu. Meeting nggak boleh di hotel ya, kita buat meeting di dalam bis, muter di Solo. Dan kita lakukan. Nah, ternyata ini cukup membuat dilirik masyarakat. Gitu. Terus kemudian kita membuat sesuatu yang tidak dilakukan sama orang lain.